Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan OSN SMP bidang studi IPA di part kedua. Kita mulai dari nomor 11. Nomor 11, kondisi yang mengalami kekurangan gizi dan gangguan dalam pertumbuhan disebut. Oke ya, sahabat cerdas, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, kwashiorkor ini adalah busung lapar, biasanya kekurangan protein. Kemudian yang kedua, stunting adalah kondisi kekurangan gizi secara kronis atau berkepanjangan. Nah, sehingga bisa mengganggu pertumbuhan fisik. Kemudian yang C, malnutrisi ini adalah ketidakseimbangan zat gizi, bisa kelebihan zat tertentu atau kekurangan. Kemudian yang D, retardasi adalah keterlambatan perkembangan. Jadi yang tepat di sini karena mengganggu pertumbuhan adalah stunting. Nomor 11B, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Oke ya, kita lanjutkan soal nomor 12. Perhatikan gambar histologi jaringan otot di bawah ini. Bagian yang berfungsi untuk kontraksi otot adalah, jadi sahabat cerdas, dalam kontraksi otot itu ada yang kita sebut dua filamen ya. Ada filamen tipis, ini yang disebut sebagai aktin, dan ada filamen tebal ya, miosin. Nah, jadi dalam kontraksi otot itu nanti butuh aktin, kemudian miosin plus sumber energi ATP, kemudian baru melakukan kontraksi, nanti bergabung namanya aktinomiosin, kemudian plus ADP plus P melepaskan energi. Nah, di sini ya sahabat cerdas. Nah, kita lihat bagian-bagian dari otot sarkomer berikut ya. Jadi nomor 1 ini yang disebut sebagai garis Z. 2 ini filamen tipis yang disebut sebagai aktin. Kemudian nomor 3 ini adalah filamen tebal yang disebut sebagai miosin. Dan nomor 4 ini adalah zona H. Jadi dalam kontraksi otot itu yang berperan adalah aktin miosin, yaitu di nomor 2 dan 3, jawabannya 12B. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nomor 13, perhatikan gambar histologi jaringan berikut ini. Bagian kulit yang memiliki sifat regeneratif ditunjukkan oleh struktur nomor berapa? Oke ya sahabat cerdas, ini gambar jaringan kulit ya. Biasanya kulit itu ada dua lapis, yaitu ada lapisan epidermis, kemudian ada lapisan dermis. Nah, untuk proses regenerasi kulit itu ada di bagian epidermis. Ya, jadi kalau yang dermis bagian dalam itu di sini. Nah, ini bukan, berarti nomor 78 ini salah ya, sahabat cerdas ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi yang pertama, lapisan epidermis itu nomor 1 ada lapisan keratin, kemudian nomor 2 ada korneum, nomor 3 ini lapisan lucidium, kemudian nomor 4 granulosum, nomor 5 ada spinosum, dan nomor 6 itu ada germinativum. Untuk proses regenerasi itu dimulai di lapisan germinativum atau sel basal yang akan melakukan pembelahan, nanti masuk membentuk spinosum. Berarti dari nomor 6 kemudian ke 5, kemudian di granulosum ke nomor 4 sampai ke nomor 3. Jadi yang bersifat regenerasi itu dari 3, 4, 5. Kalau lapisan luar tidak ya, ini sudah mengelupas nanti. Jadi jawabannya nomor 13 adalah B. Begitu ya sahabat cerdas. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Nomor 14, perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang berperan untuk menghantarkan sinyal ke otot adalah, oke ya sahabat cerdas, ini ada gambaran
neuron atau sel saraf bagian terakhir namanya sinapsis. Sementara ini adalah gambar dari bagian dari sel otot. Nah, kita mulai dari nomor 1, ini disebut sebagai vesikel sinaptik. Kemudian nomor 2, ini adalah celah sinaptik. Selanjutnya nomor 3, ini adalah membran postsinaptik. Nomor 4, membran prasinaptik. Kemudian nomor 5, reseptor asetilkolin, dan nomor 6 asetilkolin. Jadi sahabat cerdas, yang berperan di dalam menghantarkan sinyal ke otot paling utama adalah asetilkolin. Berarti harus ada nomor 6 ya, yang enggak ada nomor 6-nya coret. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi sahabat cerdas, dimulai sinyal itu dari nomor 1, yaitu vesikel sinaptik, kemudian masuk ke nomor 4, itu membran prasinaptik, kemudian melepas nomor 6 asetilkolin, kemudian ditangkap oleh reseptor asetilkolin. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 1465 ya sahabat cerdas ya. D. Oke, nomor 14D. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nomor 15, beberapa kondisi yang memungkinkan sapi perah dapat menghasilkan susu setiap sehari antara lain adalah, kondisi di atas yang benar adalah nomor 1, susu dapat diperoleh dari sapi yang sedang menyusui, betul ya? Jadi secara alami setelah melahirkan itu sapi akan bisa menyusui atau melakukan laktasi. Hormon progesteron berperan dalam produksi susu, salah. Yang memproduksi susu itu adalah hormon prolaktin. Sementara progesteron itu fungsinya adalah untuk menjaga dinding rahim atau endometrium. Jadi nggak tepat ya. Nomor 3, susu diproduksi sebagai respon terhadap rangsangan penyusuan. Ini betul ya. Jadi saat isapan anak sapi itu merangsang otak induk sapi memproduksi prolaktin. Nah, dibantu untuk pengeluaran ASI itu juga ada hormon oksitosin. Kemudian yang keempat, hormon oksitosin berperan dalam refleks pengeluaran susu. Ini juga betul ya sahabat cerdas. Jadi jawabannya ada 1, 3, dan 4. Berarti A, nomor 2 yang salah ya. 15A kita lanjutkan soal nomor 16. Nomor 16, perhatikan gambar dan ciri-ciri jaringan di bawah ini. Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka pernyataan yang paling sesuai dengan jaringan nomor 3 adalah, oke ya sahabat cerdas, nomor 1 ini adalah epidermis, kemudian nomor 2 ini jaringan pengangkut floem, nomor 3 ini cambium, dan nomor 4 ini adalah xilem. Nah, mana yang tepat tentang nomor 3? Berarti cambium. Ditanya tentang ciri-ciri cambium ya sahabat cerdas. Nomor 1, jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Ini sebenarnya bisa ya. Meristem itu biasanya ada meristem primer. Ini yang aktif membelah membentuk tunas atau pucuk seperti batang dan ujung akar. Kemudian ada meristem sekunder, ini merupakan aktivitas cambium. Yang kedua ditemukan pada batang dan akar. Nah, gambar ini adalah gambar di batang. Cambium bisa ditemukan di akar juga bisa, cuman kurang tepat ya. Nomor 3, hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnos. Nah, cambium di sini pada tumbuhan berbiji atau spermatopita itu dijumpai di tumbuhan berbiji tertutup, angios, yaitu kelompok dikotil. Dan tumbuhan berbiji terbuka, gimnos, itu juga ada seperti pinus. Nah, berarti ini lebih tepat. 4, bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder juga tepat. Karena cambium ini menyebabkan
tanaman bisa menjadi lebih besar. Oke ya. Jadi sebenarnya kalau yang tepat ini bisa di nomor 1, bisa nomor 3, bisa nomor 4. Sementara gambar jaringan ini itu dijumpai di batang bukan di akar. Jadi jawabannya harusnya nomor 1, kemudian nomor 3 dan nomor 4 ya. Begitu ya sahabat cerdas, mungkin soalnya ini tidak sesuai. Jadi tidak ada jawaban yang tepat di nomor 16. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Nomor 17, ditemukan tanaman di tepi sungai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri di atas yang menunjukkan ciri tanaman termasuk kelompok Pteridophyta adalah tumbuhan paku ya. Oke ya, tumbuhan paku itu cirinya adalah mahir. Yang pertama, tumbuhan paku itu bisa mengalami pergiliran keturunan disebut metagenesis, kemudian autotrof, bisa fotosintesis. Yang ketiga, di tempat lembab, higrofit, punya R itu rizoma dan memiliki strobilus sebagai reproduksi. Berwarna hijau, ini semua tumbuhan sama, jadi enggak khas. Mempunyai daun berbentuk sisik melingkar batang, kurang pas ya, karena tumbuhan paku umumnya itu daun makrofil, ada mikrofil, ada sporofil dan tropofil. Ini hanya khas di jenis paku ukawat atau Lycopodium, jadi enggak khas ya. Batang berbuku-buku ini biasanya pada tumbuhan monokotil, cuman ada jenis paku ekor kuda, Equisetum itu juga berbuku-buku ya. Yang keempat, memiliki strobilus, ini semua. Jadi ciri yang khas di tanaman paku itu di nomor 4 yaitu D ya, sahabat cerdas. Ini adalah gambar strobilus tumbuhan paku. Nah, ini ya sahabat cerdas, jadi tumbuhan paku itu memiliki strobilus umumnya. Oke, nomor 17D, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Nomor 18, di bawah ini adalah cara reproduksi pada hewan. Yang termasuk cara reproduksi vegetatif adalah nomor. Jadi vegetatif ini adalah reproduksi secara tidak kawin ya. Yang pertama, membelah diri itu adalah vegetatif. Plasmogami itu perkawinan plasma. Nah, seperti contohnya pada ganggang Spirogyra. Ini seksual ya, berarti generatif. Kemudian fragmentasi itu putus bagian tubuhnya vegetatif. Konjugasi ini bagian dari plasmogami, berarti ini secara seksual. Tunas ini adalah secara vegetatif. Kemudian partenogenesis ini ovum yang tanpa dibuahi bisa menjadi embrio. Nah, berarti yang jelas vegetatif adalah nomor 1, kemudian nomor 3 dan nomor 5 ya, sahabat cerdas. Berarti 3 dan 5 jawabannya adalah C. 18C kita lanjutkan nomor 19. Nomor 19 berikut merupakan contoh-contoh produk bioteknologi modern yang tidak termasuk genetic modified organism, makhluk hidup hasil proses rekayasa genetik adalah. Oke ya sahabat cerdas, produk rekayasa genetika itu melibatkan transplantasi gen atau dikenal juga namanya DNA rekombinan, sehingga organismenya disebut genetic modified organisme. Nah, contohnya seperti bakteri Escherichia coli disisipi gen insulin manusia sehingga dia bisa menghasilkan hormon insulin untuk membantu penderita diabetes mellitus. Kemudian ada tumbuhan padi yang namanya golden rice. Ini juga bisa disisipi dengan bakteri Bacillus thuringiensis sehingga bisa menghasilkan pestisida dan anti terhadap hama. Begitu ya sahabat cerdas. Kita lihat opsi jawabannya. Kultur hibridoma menghasilkan antibodi, ini bukan rekayasa genetik tapi teknik hibridoma. Ini termasuk fusi sel ya. Levelnya bukan gen tapi penggabungan dua sel. Yang kedua, kultur bakteri penghasil insulin masuk, padi penghasil insektisida alami masuk, betul. 4, sapi perah penghasil susu yang lebih banyak, ini bisa melalui hibridisasi ya, sahabat cerdas ya.
Jadi yang lebih tepat adalah 2 dan 3 ya. C. 19C kita lanjutkan ke nomor 20. 20. Berikut merupakan film pada kerajaan hewan. Film yang hanya memiliki 2 lapisan tubuh yaitu endodermis dan epidermis adalah, oke ya sahabat cerdas, pada kelompok invertebrata, hewan tidak bertulang belakang itu ada PCP Namae. Jadi yang pertama ada kelompok Porifera atau hewan spons, kemudian ada Solentrata atau Cnidaria, ini ada cacing namanya Platyhelminthes, kemudian ada cacing gilik namanya Nemathelminthes, ada cacing gelang Annelida, hewan bertubuh lunak Mollusca, hewan tubuh beruas-ruas Arthropoda, dan hewan dengan kulit berduri Echinodermata. Dari semua kelompok ini, kelompok Porifera dan Cnidaria ini adalah hewan yang termasuk 2 lapis, namanya diploblastik. Sementara Platy sampai ke Echinodermata ini sudah 3 lapis, namanya triploblastik. Jadi kalau ditanya yang termasuk 2 lapis, ini Cnidaria sama Porifera ya sahabat cerdas. Jadi jawabannya 14B. 21. Hewan diurnal lebih banyak tidur di malam hari sebab kelenjar pineal akan mensekresikan hormon melatonin pada malam hari. Oke ya sahabat cerdas. Jadi hewan itu dikelompokkan ke dalam 2 jenis ya. Ada yang namanya nokturnal dan ada hewan diurnal. Kalau nokturnal itu hewan yang aktif pada malam hari. Sementara kalau diurnal itu yang aktif pada siang hari. Jadi kalau hewan diurnal itu aktif ya pada saat siang hari. Sementara malam akan tidur. Jadi pernyataan pertama benar. Yang kedua, kelenjar pineal akan mensekresikan hormon melatonin pada malam hari. Jadi sahabat cerdas, siklus tidur dan bangun itu disebut sebagai irama sirkadian. Nah, ini dipengaruhi oleh kelenjar pineal. Jadi pineal itu akan menghasilkan hormon melatonin untuk mengatur siklus sirkadian, yaitu siklus tidur terutama ya. Jadi pernyataan kedua ini juga benar, sehingga dengan adanya melatonin itu menyebabkan hewan diurnal akan mengalami siklus sirkadian dan tidur pada waktu malam hari karena siang dia aktif. Jadi pernyataan pertama betul, kedua betul, dan menjelaskan pernyataan pertama. Jadi jawabannya 21A. Kita lanjutkan ke soal nomor 22. 22. Biji kopi luwak yang mengalami fermentasi bakteri pada saluran pencernaan dan dikumpulkan dari kotoran hewan lunak di habitatnya merupakan contoh produk bioteknologi konvensional sebab bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Kedua pernyataan di atas adalah oke ya sahabat cerdas, jadi biji kopi luwak ini didapat melalui proses fermentasi. Nah biasanya fermentasi itu menggunakan enzim untuk mencerna protein namanya enzim proteolitik dan beberapa bakteri asam laktat. Nah dari proses ini nanti akan dihasilkan biji kopi luwak hasil fermentasi. Nah, sehingga fermentasi ini sendiri merupakan proses bioteknologi secara konvensional. Ya, jadi pernyataan pertama ini benar, kedua juga pernyataan benar. Jadi, sahabat cerdas, ini pernyataan yang saling mendukung, jadi jawabannya A, benar dan berhubungan. Oke ya, kita lanjutkan nomor 23. Nomor 23, mitokondria dan kloroplas merupakan organel penghasil energi pada sel tumbuhan sebab mitokondria dan kloroplas dapat menghasilkan senyawa adenosin trifosfat.
Kedua pernyataan di atas adalah, oke ya sahabat cerdas, jadi mitokondria ini merupakan organel sebagai tempat respirasi secara aerob. Bagaimana prosesnya? Jadi glukosa itu dioksidasi dengan oksigen, nanti keluar CO2 plus H2O plus ATP. Sementara kloroplas ini merupakan organel untuk fotosintesis. Prosesnya adalah butuh CO2, butuh air, butuh cahaya matahari ditangkap oleh klorofil, nanti terbentuk glukosa plus oksigen plus ATP. Nah ATP ini nanti kalau dipecah adenosin trifosfat itu jadi ADP. 2 fosfat kehilangan 1 fosfat. Nah saat fosfatnya lepas ini akan menghasilkan energi. Jadi sumber energi itu dari ATP. Oke ya sahabat cerdas, jadi pernyataan pertama benar, kedua benar dan menjelaskan energinya. Jadi benar berhubungan 23A. Oke, kita lanjutkan ke soal 24. 24. Eritrosit adalah tipe sel yang paling banyak dijumpai dalam darah sebab presentasi jumlah sel darah merah dari darah pasien disebut hematokrit. Kedua pernyataan di atas adalah, oke ya sahabat cerdas, dari darah itu kalau diambil ada 2 bagian ya. Yang atas ini biasanya ada plasma darah, kemudian yang bawah ini adalah sel darah. Nah sel darahnya ada LED, ya, ada leukosit, kemudian eritrosit dan ada trombosit. Nah, yang paling banyak itu eritrosit. Ya. Jadi eritrosit itu kalau di total semua itu hampir 40% ya, sampai 50% dari total volume darah. Di pernyataan pertama ini adalah betul ya, tipe sel yang paling banyak juga. Ini jumlahnya ini dalam 1 ml itu 4 sampai 5 juta sel. Kalau sel darah putih ini 5.000 sampai 10.000 sel per cc. Trombosit itu 150 sampai 250 sel per cc. Nah, jadi sel yang paling banyak betul. Persentase jumlah sel darah merah dari darah pasien disebut hematokrit, ini juga betul ya. Namun pernyataan kedua tidak berhubungan karena tidak menunjukkan jumlah paling banyak, hanya menunjukkan jumlah sel darah merah dibanding dengan volume darah pasien. Jadi pernyataan benar tetapi tidak berhubungan. 24B. Kita lanjutkan ke nomor 25. Nomor 25, perhatikan grafik nilai BOD sepanjang aliran sungai pada periode tertentu di bawah ini. Zona yang paling baik untuk budidaya ikan mas adalah zona 3 sebab zona 3 kandungan oksigennya paling tinggi. Kedua pernyataan di atas adalah, jadi sahabat cerdas, BOD itu adalah biological oxygen demand. Biasanya adalah kebutuhan oksigen digunakan untuk mikroba dalam menguraikan bahan-bahan organik. Artinya kalau BOD-nya tinggi, itu berarti tandanya aktivitas mikrobanya itu pasti untuk menguraikan jadi banyak. Sehingga dissolved oksigen, oksigen terlarut di dalam air itu jadi sedikit. Nah kebalikannya, jadi saat BOD-nya itu rendah, itu tandanya oksigen terlarut itu tinggi atau dissolved oksigen. Jadi di sini itu yang paling rendah BOD-nya adalah di nomor 3. Kalau BOD-nya rendah berarti tandanya oksigennya banyak. Nah, kalau oksigennya banyak ini cocok digunakan budidaya ikan mas karena ikan mas itu butuh oksigen yang banyak. Jadi pernyataan pertama ini benar, kemudian pernyataan kedua benar dan berhubungan, jadi nomor 25A. Oke, demikian sahabat cerdas pembahasan OSN Provinsi Bidang Studi IPA Jenjang SMP dan MTS sederajat tahun 2024. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.